Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 menurut hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei dan Polling Indonesia SPIN. Prabowo Subianto meraih elektabilitas suara sebanyak 24,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 menurut hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei dan Polling Indonesia SPIN. Prabowo Subianto meraih elektabilitas suara sebanyak 24,5%. Direktur Lembaga Survei SPIN, Igor Dirgantara mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto masih berada di puncak tangga survei karena konsisten dan fokus kerja sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan, yang secara konkret dapat disaksikan dan didengar oleh publik luas dari beragam saluran media. Igor Dirgantara menambahkan dalam survei yang dilakukan, pihaknya pertama mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini. Dari risetnya itu, mayoritas masyarakat juga merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, peran mesin partai juga tak kalah ikut andil di dalam mendongkrak penilaian publik terhadap sosok mantan Danjen Kopassus sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto. Dukungan yang solid dari Partai Gerindra mulai dari bawah hingga di atas untuk mendapuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 juga dinilai sangat jelas terdengar oleh publik, sehingga pilihan publik mayoritas jatuh kepada Prabowo Subianto. Di samping itu pula, saat ini semakin banyaknya deklarasi-deklarasi dukungan dari kelompok masyarakat, baik secara sendiri dan berpasangan juga dapat menjadi indikator bahwa publik mengetahui dan mengharapkan Prabowo Subianto menjadi presiden 2024 mendatang. Survei ini dilakukan oleh SPIN pada 31 Januari hingga 11 Februari 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan cara tatap muka dibantu lembaran kuesioner. Survei ini juga menggunakan metode probability sampling dan multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8% serta tingkat kepercayaan 95%. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.